lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Sri Lestari, NIM 4318025. Perkenalkan, nama saya Malia Husni, NIM 4318041. Perkenalkan, nama saya Nafahatil Miskia, NIM 4318042. Kami di sini akan mempresentasikan manajemen pemasaran dan contoh aplikasi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Tema yang pertama adalah penerapan strategi segmentasi, targeting, positioning di PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya suatu perusahaan dalam memasarkan suatu produknya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Indofood memiliki jaringan distribusi yang luas di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di berbagai daerah terdapat produk Indofood. Titik stok semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi pasar yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Selain itu, PT Indofood tidak hanya mendistribusikan di Indonesia saja, tetapi di berbagai daerah seperti Malaysia, Arab Saudi, Amerika, Nigeria, dan lain-lain. PT Indofood memproduksi produk Indomie berdasarkan wilayah, sehingga citra Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerah. Harga mie instan Indomie tergolong murah sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lia Husni. Yang kedua ada targeting pemasaran. Target pemasaran merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang dipasarkannya. Targeting dilakukan untuk menentukan beberapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasi segmen-segmen tersebut. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua kalangan, kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie noodle, target pemasarannya adalah anak-anak. Indofood melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, mie keriting, Taste of Asia, kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Big Mie. Perusahaan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Selanjutnya akan disampaikan oleh Novia Sri Lestari. Yang ketiga, positioning pemasaran. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Pada peta MDS berdasarkan faktor kualitas mie, rasa, dan bumbu, serta harga, kemasan, promosi, dan kemudahan memperoleh atau membeli produk mie.
Kedekatan antar objek menunjukkan kemiripan antar objek, yaitu antar mie instan Indomie, Supermie, mie sedap, Sarimie. Terlihat bahwa secara umum 5 merek mie instan tersebut tidak memiliki kemiripan berdasarkan kualitas mie, kuantitas mie, rasa, dan harga, bumbu, kemasan, promosi, dan kemudahan memperoleh atau membeli produk mie tersebut. Tetapi jika dilihat dari jarak antar mie instan masing-masing pesaingnya, terlihat secara umum bahwa mie instan merek Indomie dengan mie sedap memiliki jarak yang paling dekat dibandingkan Indomie dengan merek lainnya. Selanjutnya, tema kedua yaitu penerapan strategi bauran pemasaran di PT Indofood CBB Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. PT Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap makanan, makanan ringan dan nutrisi, dan makanan khusus, lengkap dengan detail produknya. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 80 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak plum, bubuk perasa, dan bawang goreng. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie juga tersedia dalam versi jumbo dengan massa 120 gram. Indomie memiliki rasa yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Indomie pun selalu berusaha memenuhi keinginan konsumen yang semakin banyak, terbukti dengan semakin bertambahnya variasi produk Indomie di berbagai daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novia Sri Lestari. Kemudian produk dari PT Indofood sendiri, yang pertama ada noodles, yaitu Indomie, Supermie, Sarimie, Sakura, Popmie, Pop Bihun, mie telur cap 3 ayam. Yang kedua ada dairy atau susu, ada Indomilk cap enak, 3 sapi, creamer, milk kuat, orchid butter, dan Indo es krim. Produk yang ketiga ada snack food. Snack food sendiri ada Citato, Chiki, Kitela, Jet, Cheetos, Lays, Trends, dan lainnya. Yang keempat ada food seasoning atau bumbu-bumbu makanan. Bumbu-bumbu makanan sendiri ada Indofood bumbu racik, Indofood fries, sambal Indofood, kecap Indofood, kecap piring Lombok, Maggi, bumbu spesial Indofood, dan lain sebagainya. Yang kelima ada nutrisi dan spesial food. Di sini ada Promina, Sun, GoFit, dan Profit. Biasanya di sini itu untuk makanan bayi. Lalu ada beverage atau minuman. Minuman di sini ada Ichi-Ocha, Cafela Latte, Club, Tequita, Fruitamin, Pepsi, Mirinda, dan lain sebagainya. Yang kedua, price atau harga.
Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan dari penjualan produk baik berupa barang maupun jasa yang dijualnya. Selanjutnya, dalam menentukan harga, mie instan Indofood membidik dua target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. JBP Sukses Makmur Divisi Noodle merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota. Salah satunya adalah Kota Semarang. PT Indofood JBP Sukses Makmur Divisi Noodle merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota. Salah satunya adalah Kota Semarang. PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang terdapat di Jalan Tambak Aji 2 nomor 08 Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Lokasi PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang terletak di dalam suatu kawasan industri di Semarang bagian barat berdekatan dengan Jalan Utara Semarang, Jakarta, sehingga mempermudah proses pendistribusian dan pengangkutan. Batas wilayah PT Indofood JBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodle Semarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah barat PT Apolio, sebelah timur PT Guna Mekar Industri, sebelah utara PT Lautan Luas, dan sebelah selatan di PT Woi. Lokasi pabrik tidak berada di dekat tepi jalan. Lokasi pabrik PT Indofood jauh dari rumah pemukiman warga karena area tersebut merupakan area kawasan industri. Luas bangunan pabrik adalah 19.695 meter. Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik, yaitu iklan televisi. Dan melalui kampanye ini, Indomie menguatkan brand engagement-nya dengan para pecinta Indomie, dan tentunya akan semakin menguatkan brand loyalty terhadap Indomie. Mengapa Indomie terkenal hingga mancanegara? Karena Indomie secara tidak langsung terpromosikan sering menjadi salah satu bantuan makanan untuk korban bencana alam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak warga negara Indonesia di negara lain yang sering membawa produk ini ke negara mereka tinggal sebagai salah satu makanan instan favorit. Indomie kini bukan hanya dapat dijumpai di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Yang kelima ada people. People adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk serta memberikan pelayanan produk kepada konsumen. Dalam produknya Indomie, para produksinya juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Sehingga di mata konsumen, Indomie merupakan makanan instan yang enak, ekonomis, dan mempunyai cita rasa yang baik buat orang Indonesia. Bukan hanya orang-orang dari dalam produksinya, tetapi sudah banyak produsen yang menjual dan memasarkannya, seperti agen-agen atau toko-toko besar. Bukan hanya toko atau agen saja, tetapi beberapa warung kecil juga memasarkannya. Pelayan yang diberikan oleh pihak Indofood tentunya sangat baik, sehingga masyarakat sangat akrab
dengan produk makanan ini. Selanjutnya yang keenam adalah processing. Proses adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Produk atau jasa yang telah diberikan oleh pihak Indofood sangat baik, sehingga terbuka oleh setiap masyarakat. Pihak Indofood secara turun tangan untuk memperkenalkan Indomie ke dalam masyarakat luas sehingga pelayanan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Pihak Indofood memproduksi lebih dari ratusan bahkan ribuan untuk memproduksi Indomie, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan mudah untuk mendapatkannya karena telah tersebar ke seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Indofood memberikan pelayanan dan mengetahui selera masyarakat terhadap Indomie. Prosesnya dapat dilakukan dengan melakukan promosi dan menjadikannya sponsor dalam suatu kegiatan atau organisasi. Selanjutnya yang terakhir, physical evidence adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung penampilan suatu produk, sehingga memperlihatkan secara langsung kualitas produk serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Perangkat yang dipergunakan oleh pihak Indofood untuk memperkenalkan Indomie secara luas bisa dilihat dari bentuk kemasan yang mempunyai daya tarik bagi para konsumennya, karena terlihat sangat menarik dan membuat konsumen ingin mencobanya. Kualitasnya sangat baik, dikemas secara baik, didata dalam dus sehingga pihak Indofood secara tidak langsung memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen. Selanjutnya, tema yang ketiga akan disampaikan oleh Novia Sri Lestari. Selanjutnya, yang ketiga adalah strategi perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menghadapi pesaing. Di dalam menghadapi pesaing antar perusahaan, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki strategi-strategi dalam menghadapi pesaing-pesaing antar perusahaan, yaitu strateginya antara lain yang pertama, pendistribusian yang luas. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Indofood Distribusi Group memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, menembus ke hampir setiap sudut Nusantara. Selain produk-produk Indofood sendiri, Indofood juga mendistribusikan produk-produk ke pihak ketiga. Jumlah poin saham telah diperluas secara agresif sejak tahun 2005, memberikan penetrasi yang lebih luas dan lebih efisien melalui rantai pasokan dan pengiriman. Stok poin berlokasi di daerah-daerah dengan kepadatan tinggi gerai retail, termasuk pasar tradisional, memungkinkan masing-masing titik saham untuk melayani pihak geografis dekat ditetapkan dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya, namun bukan hanya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang merangkup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indofood Corporate Social Responsibility program andalan dari komitmen untuk membantu anggota masyarakat yang lebih luas dan untuk anggota masyarakat
kontribusi optimal kepada masyarakat. Selama tahun 2007, Indofood secara keseluruhan program dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan 5 pilar dasar jangka panjang kami CSR filosofi. Yang pertama, membangun human capital. Yang kedua, mempertahankan kohesi sosial. Yang ketiga, memperkuat nilai ekonomi. Yang keempat, mendorong good governance. Yang kelima, melindungi lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Malia. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya yang memadai maksudnya sumber daya manusia yang memadai adalah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Perseroan percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Indofood akan terus berjuang sepanjang tahun untuk lebih lanjut membina hubungan baik di semua tingkat staf dan manajemen untuk saling menguntungkan. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun. Sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam divisi-divisi lain dari perusahaan setelah peluncuran yang sukses selanjutnya akan disampaikan oleh Novia Sri Lestari. Selanjutnya yang keempat ada kompetitor. Kompetitor adalah orang yang bersaing dalam produk Indofood. Contohnya mie instan telah menjadi makanan yang paling digemari khususnya di Indonesia. Pangsa pasar sangatlah besar, mengingat makanan ini digemari semua kalangan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk pertama kali memperkenalkan Indomie sebagai brand dalam mie instan. Hingga saat ini Indomie dari Sukses Makmur begitu sangat dikenal oleh masyarakat dan sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Seiring waktu, sebenarnya ada beberapa merek mie instan yang mencoba meramaikan pasar, tapi tidak berhasil. Satu persatu merek mie instan itu pun tenggelam. Pada tahun 2003, setelah sekitar 30 tahun Indomie berjaya, merek mie sedap muncul turut meramaikan pasar mie instan tanah air. Dan merek baru mie sedap inilah yang dinilai mampu mengikis sedikit demi sedikit market share Indomie sebagai market leader mie instan di Indonesia. Dua merek yang bersaing sengit dalam kategori produk mie instan ini Indomie dan mie sedap. Mie sedap cukup fenomenal dengan rasa kari spesial yang kental dan katanya nendang rasanya. Merek mie instan berusut Wings Food ini pertama kali hadir dengan hanya 3 varian rasa. Yang pertama ada mie goreng dengan krip, dan yang kedua ada rasa soto dengan koya, dan yang ketiga ada rasa ayam bawang dengan bawang goreng. Banyak orang yang mengaku sudah familiar
dengan rasa dan tekstur Indomie. Tapi banyak orang juga mengatakan ingin mencoba rasa dan kualitas dari merek lain. Tentu bila menyangkut kategori mie instan yang harganya terbilang murah dan relatif untuk ditemukan, keputusan orang untuk memilih pun akan berlangsung secara cepat dan instan. Dalam hal ini, merek yang pertama kali terlintas di benak pelangganlah yang akan terpilih. Dari semua merek pesaing, mie sedap yang paling mungkin menggoyang posisi market leader Indomie di pasar. Terbukti memang mie sedaplah yang diam-diam sedikit menggerogoti pangsa pasar Indomie. Ini benar terutama pada awal mie sedap muncul di pasaran dan konsumen banyak yang tertarik untuk mencoba mie instan baru ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.